yang ketiga itu menjadi apa ruang bagi Gibran untuk bisa mencalonkan diri kalau dikabulkan gitu. Oke, oke. Lagi-lagi MK disandra dan dipolitisasi kalau kemudian MK melawan pakemnya sendiri. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan. Hari ini saya dikepung dan diserbu dua petualang, saya sebut dua petualang, karena kebetulan teman-teman ini lagi di luar negeri semua, dan semuanya kebetulan lagi di Australia. Yang satu Profesor Denny Indrayana, apa kabar bos, sobat? Kabar baik, Kabar Assalamualaikum baik, warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Ya, nanti 2-3 minggu ke depan belum tentu baik ya, karena laporan polisi tambah banyak nih. Nggak Dan apa-apa kan satu ada Mas lagi, PW jadi kuasanya. Aman lah. satu lagi ada ini, ada kolega juga, ini, Ferry Amsari, yang lagi ada tugas khusus ke Australia. Tapi Mendampingi bukan saya. Mendampingi bukan Prof. karena ingin Denny. bertemu dengan Denny sih sebenarnya. Tugas khusus. Itu apa mengawal Mas sampai selamat pulang ke tanah air. Oh gitu. Kamu nggak percaya Siap. pada Allah. Denny itu pasti dilindungi. Ah, Karena apa? Niatnya itu, niatnya. Kalau tidak ada etikat jahat, Allah akan tetap melindungi orang-orang yang berniat baik. Kira-kira kita gitu ya. kalau sudah Nah kita, kalau sudah bercanda dikaitkan dengan iman dan amal soleh ini nyerah kita. enggak, jangan gitu. Memang harus tergantung niat. Kalau Iya, pakai iya. bahasa hukum kan, apakah ada itikat tidak baik? Nah, itu kan. Oh. Nah, Mas sekarang saya Rea, mau masuk ke Denny dulu nih. Dan siap. kira-kira apalagi informasi yang akan dirilis dan bersifat rahasia atau informasi yang sangat penting bagi Republik ini. Kayaknya masih banyak nih sumber amunisinya. Enggak lah, kita enggak mau bikin amunisi apa-apa, tidak Oh, menembak enggak. kemana-mana. Niatnya kan niat mengawal pemilu, mengawal demokrasi. Ada dua yang sudah kita sampaikan ya. Satu sedang diolah, tadi di kameramen kan sama seseorang yang luar biasa. Kita Hmm. sambil mancing di Jilong tadi, ada kameramen nganggur. Saya bilang, tolong saya dibantu untuk membocorkan satu perkara di Mahkamah Konstitusi. Oh, ini Satu Mahkamah lagi, Konstitusi lagi ya? iya, satu lagi kita memang menyampaikan ada 5 potensi putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan sistem proporsional terbuka dan tertutup. Itu sudah kita sampaikan ke publik. Tapi yang belum, lagi diedit ini videonya, sebentar lagi mungkin bersamaan dengan video ini keluar, mana yang duluan saya nggak tahu, Masya podcast Allah. atau Luar video kita. biasa. Ada satu perkara di MK yang juga patut untuk dikawal agar tidak lagi-lagi menjadi pintu masuk strategi Pilpres 2024. Ini kan Baik. kecenderungan sekarang ke arah sana, Mas BW. Baik, baik. Jadi semuanya sebenarnya mengarah pada proses election, demokratisasi yang sedang terjadi di Indonesia, dan semuanya itu ditujukan bukan sekedar sharing informasi, tapi ingin memastikan bahwa proses demokratisasi itu bisa berjalan di atas rel yang benar-benar demokratis ya. Jangan demokratisasi tanpa demokrat gitu atau tanpa demokratis gitu kan. Kira-kira gitu ya Den. Persis. Jadi kita ini Persis. kan bentuk sayang kita ke Mahkamah Konstitusi, bentuk sayang kita kepada KPK, bentuk Hmm. sayang kita kepada proses hukum, penegakan hukum yang lebih adil. Kita tidak ingin hukum hanya ditempatkan sebagai alat, sebagai instrumen politik pemenangan saja untuk Hmm. melanggengkan kekuasaan. Kita membaca kemarin itu putusan MK tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang nggak ada urgensinya, malah urgensinya jangan diperpanjang, diperpendek Hmm. karena ada persoalan-persoalan etika kita udah laporkan kan, BW saya, Mas Novel, kita demo dan minta agar ada persoalan etika serius yang dilakukan pimpinan KPK Firly Bahuri. Nah, mestinya
dalam perspektif pandangan kita kan diperpendek. Kenapa MK memperpanjang? Ya karena ada apa strategi untuk mengangkat kasus-kasus yang terkait dengan lawan politik dan menyimpan kasus-kasus yang terkait dengan kawan politik. Kan begitu analisisnya. Analisis itu belum tentu benar, tapi melihat indikator, parameter, berbagai kejadian yang berkaitan, bersambung, menyambung, meyakinkan saya paling tidak, dan mungkin beberapa teman bahwa ya tadi ini hukum sedang dijadikan alat saja. Nah, kita menolak itu. Kita ingin hukum itu bukan alat untuk melanggengkan kekuasaan, apalagi yang problematik, tidak jarang koruptif, tapi juga hukum harus betul-betul menghadirkan keadilan. Nah, itu yang kita kawal melalui apa? Membuka informasi kemungkinan putusan MK terkait sistem pemilihan legislatif. Itu juga yang akan kita sampaikan terkait dengan perkara eh, syarat umur calon presiden yang sekarang sedang berproses juga di Mahkamah Konstitusi, Mas BW. Jangan sampai juga itu menjadi pintu masuk hanya untuk konstitusi kita dipermainkan hanya untuk strategi pilpres jangka pendek. Ini merusak sistem kepemiluan kita. Oke, jadi informasi yang bersifat rahasia itu udah mulai dibuka ya. Itu isu yang berkaitan dengan usia. Ya, Nanti ya. tepatnya saya sebentar lagi kita akan kulik terus-menerus. Nah, sekarang saya mau pindah dulu nih, Den, ke Oke, oke. Itu ya bocoran dikit kan. Kalau kalau ya teman-teman bocoran dikit. bocor alus, bocor alus. Dan itu sebenarnya bukan soal bocoran kan. Itu kan sebenarnya Oh sudah enggak, diputuskan juga kan. itu sudah menjadi diskus publik. Cuman kita ingin menggaungkannya lebih Oh, luas baik, supaya makin baik. banyak yang aware, makin banyak yang sadar. Karena mungkin kan butuh resonansi dan amplifikasi supaya Ya, makin banyak yang sadar, makin banyak yang tahu dan oke. menjadi pengawal-pengawal supaya tidak ada penyimpangan di sana begitu. Oke, saya memastikan itu pasti bukan apa membocorkan rahasia negara, tapi itu adalah hak untuk menyatakan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Nah, sekarang kita mau ke Ferry dulu nih. Fer, dari beberapa informasi yang terus-menerus direproduksi bahkan diproduksi oleh Profesor Denny, ini sebagiannya kan menyangkut isu-isu ketatanegaraan, isu-isu politik, isu-isu demokratisasi, isu-isu yang sebenarnya sangat strategik sekali karena Indonesia sekarang ada di tahun politik gitu ya. Sebenarnya kan Denny juga mungkin oleh sebagian kalangan tuh dianggap dia merepresentasikan suara ya the silent majority yang sebenarnya marah gitu, cuman dia tidak bisa mengungkapkan, mengartikulasikannya, dan juga akses-akses informasinya yang terbatas. Dari titik itu sebenarnya bagaimana pandangan seorang Ferry Amsari? Ya, Mas, saya pikir tidak ada persoalan yang lebih besar dari pokok persoalan yang disampaikan Prof. Denny. Jadi kalau pokok persoalannya dilarikan ke arah yang berbeda, misalnya mengkriminalisasikan Prof. Denny, itu kan upaya mencoba mengalihkan dari pokok persoalan utama yang hendak disampaikan. Dan harus diingat bahwa saya berkeyakinan ya pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah hak untuk melindungi setiap orang menyampaikan informasi yang dia dapat. Karena kan bunyinya setiap orang berhak untuk memperoleh informasi, mengelola informasi itu, dan kemudian menyebarkan informasi menggunakan berbagai media yang dia miliki. Jadi Perdeni ini dapat informasi, nggak nyaman perasaan dia. Dia coba kelola informasinya. Jangan-jangan ini benar nih. Dia sampaikan ke media yang dia miliki, Twitter misalnya. Dan itu haknya, hak konstitusionalnya. Ya. Nah, hak konstitusional itu Mas sejalan dengan prinsip yang diyakini di dalam Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan Yang bebas bersih dan cacat. bebas dari korupsi ya. Di dalam itu nggak ada lagi tuh tabiat pejabat dituduh lalu marah dan mempidanakan orang. Yang ada adalah tabiat menyampaikan jawaban. Jadi kalau seandainya ada publik tidak nyaman dengan tindakan dan kebijakan administrasi negara atau hal-hal lain, maka tidak direspon dengan mempidanakan khasnya Orde Baru, tapi direspon dengan memberikan jawaban. Jadi ini loh yang benar,
ini buktinya. Jadi nggak usah marah itu sama Prof. Denny atau siapapun yang kemudian mendapatkan informasi lalu mengelola informasi dan kemudian menyebarkan informasi. Dia cukup menjawabnya. Nah, ini yang mudah-mudahan perlu disadari oleh para penyelenggara negara, penyelenggara pemerintah. Jangan merespon publik dengan marah, karena publik nggak punya kewenangan apa-apa selain menyampaikan kepada publik ini ada bahaya yang akan menerpa kita. Sementara penyelenggara negara itu punya kekuasaan, punya bukti-bukti informasi. Sampaikan dong dengan cara-cara yang tepat, lugas dan baik ya, agar kemudian publik juga tercerahkan. Kalau substansi Prof. Denny itu tidak benar ya buktikan saja, tunggu tanggal mainnya kan begitu ya. Nah, saya yang khawatir adalah kemarahan ini karena jangan-jangan informasi yang disebarkan Prof. Denny benar. Jadi panik kan, kok tahu nih gitu ya. Bukan benar, Padahal Fer. mereka nggak tahu Prof. Denny itu dari SMP belajar sulap gitu. Jadi tiba-tiba dapat informasi itu dan ya Bukan tersampaikan. benar, Fer. Bukan benar. Hah? Tepat sekali, bukan benar. Iya. Tapi dari pernyataan Ferry ada 3 hal nih, Fer. Satu, kenapa kamu mengait-kaitkan isu ini dengan Orde Baru? Seolah-olah tuh Orde Baru tuh jadi kambing hitam terus. Emang sekarang eranya Orde Baru? Ini era reformasi. Ini era reformasi yang paling bagus ya. Yang paling Orde Jadi Baru maksudmu? Apa nih? jangan dong. Ini kan Jangan kan? Pak Jokowi itu kan orang yang sangat reformis ya. Tidak Oke. pernah cawe-cawe urusan politik, tidak pernah ikut campur berbagai hal. Jadi saya yakin ya kalau kita ingatkan bahwa dulu ada rezim yang kalau orang memberikan masukan, kritik, saran, informasi, kalau dia tidak sukai, ya udah dipenjarakan. Nah, semangat itu yang kemudian dilawan Undang-Undang 28 dan tentu saja tidak tumbuh apalagi kemudian menjadi sangat liar di era Pak Joko Widodo. Saya nggak yakin tuh Pak Presiden niat anaknya ikut menjadi calon presiden. Kan Presiden dulu sudah berjanji jauh bahwa tidak akan pernah melibatkan keluarganya dalam politik. Ya. Nah, yang jadi wali kota dan wali kota itu kecelakaan saja, Mas. Kebetulan sifatnya. Itu bukan informasi. Itu Ini tidak kamu lagi kredibel. satir atau gimana sih, Fer? Hah? Lagi satir ya? Nggak ada satir-satir, Mas. Dia kan dipancing. Saya nggak mau pulang Saya nanti nanya, ditanya-tanya. saya nanya. Dia pulang, Ya, dia silakan, pulang. Denny. Saya nggak pulang. Nah, jadi dalam satu tulisan memperingati 25 tahun reformasi, saya menyampaikan ya ini era yang paling problematik dari semangat reformasi. Satu, masalah perbaikan amandemen konstitusi, artinya ketaatan konstitusi. Saya bisa berikan list panjang bagaimana Pak Jokowi sebenarnya banyak menabrak aturan-aturan konstitusi. Misalnya menarik Pak Aswanto, nanti Ferry bisa menjelaskan. Itu bagian yang sangat clear menjadi pelanggaran terhadap independence of the judiciary. Hakim itu tidak bisa sembarangan diganti tanpa persoalan-persoalan good behavior kan. Atau persoalan-persoalan kejahatan pidana dan seterusnya. Yang kedua, kita bisa ambil contoh misalnya yang paling simpel Perpu yang tetap disahkan menjadi undang-undang padahal batasannya harus disahkan dalam rentang waktu periode DPR selanjutnya. Dan yang paling kelihatan lagi ini soal penjambretan, pencopetan atau apalagi lah pembegalan Demokrat. Itu kan sebenarnya kedaulatan partai yang diganggu dan itu juga melanggar konstitusi. Sehingga kalau di Amerika Serikat menghadirkan Richard Nixon, presiden yang mundur karena tidak mau diproses impeachment-nya. Itu bisa panjang contoh-contoh yang lain pelanggaran konstitusinya. Ketaatan konstitusinya problematik. Yang kedua, di fungsi ABRI yang kemudian semangat reformasi mengembalikan dia ke barat, sekarang bermetamorfosa menjadi multifungsi Polri. Sedikit banyak ada kemiripan-kemiripan lah, tentu tidak sama persis, tapi semangat bahwa harusnya ada supremasi dolat sipil yang dikedepankan itu menjadi tercederai lagi. Yang ketiga soal pemberantasan KKN. Jadi saya
ingin mengatakan dengan jelas bahwa salah satu yang bertanggung jawab dengan pelumpuhan KPK itu adalah Presiden Jokowi karena dia punya hak legislasi untuk mengatakan tidak terhadap perubahan rancangan undang-undang dan dia punya kontrol terhadap DPR sekalipun karena prosesnya kan Presiden DPR dan DPD sebenarnya tapi kan yang paling dominan Presiden DPR. Presiden punya hak dan dia mayoritas di DPR sehingga dua-duanya bisa dikontrol oleh kekuasaan Presiden sebenarnya tapi kan tidak dilakukan. Tes wawasan kebangsaan bagi teman-teman Novel Baswedan dan kawan-kawan, pemecatan, meletakkan Firly Bahuri dan kawan-kawan yang problematik secara etika itu kan Pak Jokowi semua. Sehingga menurut saya memang Kompas pada saat memberikan approval rate yang salah satu yang paling rendah karena di bawah 50% soal penegakan hukum dan anti korupsi itu tidak tepat. Itu gambaran memang ada rapot merah di sisi hukum itu sebabnya saya akhirnya mengambil jarak dan memberikan ruang kritik lebih besar kepada pemerintahan Pak Jokowi karena apa problematika hukum dan pemberantasan korupsinya cukup kelihatan terang benderang begitu. Oke, saya mau balik ke Ferry dulu. Fer, dalam kasus Hakim Konstitusi Aswanto itu kan di mana salahnya Pak Jokowi? Orang itu DPR yang melakukan dan Pak Jokowi seolah-olah disandra oleh DPR. Silakan Ferry. Saya. Iya, iya, iya. Pak Jokowi itu orangnya baik, Mas. Nah, Jadi tidak mungkin dia terlibat dalam pergantian Pak Aswanto. Wong ketika adik iparnya jadi ketua MK dia suruh mundur kok, Mas. Jadi sekarang jadi apa ya? Saya punya keyakinan begini. Ini mulai serius lah. nah iya tadi kamu ketawa-ketawa terus nih, satir ini Ferry ini tadi. Gimik nih Ferry ini. Jangan dikasih tahu Iya, pendengar satir atau enggak satir, kan biarkan mereka berpikir sendiri. Oh itu. Jadi saya percaya dalam sistem presidensial itu sentral kekuasaan itu ada di tangan presiden. Dia punya ruang untuk menentukan berbagai hal. Oke. Nah, beda dengan parlementer ya, yang sentral kekuasaannya ada di parlemen gitu ya. Nah, jika presiden kemudian mau cawe-cawe urusan pemilu untuk memenangkan kandidat yang dia sukai, apakah tidak mungkin presiden juga punya ruang untuk cawe-cawe dalam berbagai hal di ruang tata negara? Dia punya partai mayoritas di parlemen, ya, yang menyampaikan ketidaksukaan terhadap kinerja Hakim Konstitusi adalah mayoritas partai dia, yang kemudian menyatakan bahwa pemegang saham Mahkamah Konstitusi itu salah satunya kami. Nah, jadi sekitar berapa persen itu ya? 35% atau berapa? 33%. Nah, sekitar itu DPR. 33%-nya lagi presiden. Jangan lupa itu, Mas. Ya. Kalau yang 33% satu lagi ada adik ipar di sana. Jadi hampir, makanya saya menyatakan salah tuh Prof. Denny 63, saya lebih percaya 72. Oh, 3 dari DPR, 3 dari presiden, ditambah satu adik ipar, 72 jadinya. Jadi nah ini itu informasi saya kurang kredibel kayaknya. Tapi kalau dihitung matematis ya begitu. Presiden punya ruang untuk campur banyak hal, termasuk betapa tidak nyamannya presiden ketika MK memutuskan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja. Baik. Saya mau lanjutkan dengan. Saya mau menjelaskan gini, silakan, Fer. Ya, silakan. Ketika tidak nyaman dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu, tiba-tiba salah satu hakim mayoritas diganti oleh DPR. Lalu, bisakah kita menyatakan tidak ada korelasi ketidaknyamanan presiden terhadap putusan MK dengan digantinya hakim tersebut oleh DPR melalui partai presiden? Oke, saya mau beralih dulu. Jadi kita yang bahasnya kan kita bahas cuitannya Denny kenapa jadi presiden terus menerus yang dibahas. Saya mau ulangi dulu sedikit.
tadi kita tahu di dalam percakapan politik kita soal hukum itu, kalau ada pejabat gitu ya, levelnya Menko, kalau dia merasa sudah pada titik di mana ini tidak bisa lagi dilakukan apapun, dibuka juga ke media, ya kan? Hmm. Ada beberapa contoh, sebut saja sebagian contoh ada di Profesor Mahfud kan, Menko Polhukam. Terus sekarang kenapa ketika Denny membawa informasi ini ke ruang publik ada masalah di situ? Kan sekarang pertanyaan saya kepada Ferry, apakah Denny, kalau saya tanya ke Denny pasti jawabannya beda. Apakah jangan-jangan Denny belajar dari itu? Begitu contohnya. Ya, saya ingat pesan Prof. Mahfud ya, kalau tidak bisa diselesaikan di ranah birokrasi yang kompleks, bawa ke ruang tengah, ruang publik gitu ya. Dan itu dalam isu-isu tertentu efektif akhirnya menimbulkan kesadaran publik. Prof. Mahfud mencontohkan dalam kasus misalnya Rafael Alun gitu ya. Ya. Lalu dibawa ke tengah publik dan itu cukup efektif. Prof. Mahfud bahkan dipertanyakan sikap membawanya ke ruang publik itu oleh DPR. Tapi dengan sangat percaya diri Prof. Mahfud mengatakan publik perlu tahu kan gitu. Dan menurut saya itu pilihan langkah yang menarik dan simpatik. Dan oleh karena itu tidak tepat juga kalau kemudian pilihan langkah Prof. Denny yang seroman begitu ya, lalu kemudian dipertanyakan oleh Prof. Mahfud sendiri. Karena seolah-olah mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Prof. Mahfud itu sendiri. Jadi menurut saya menarik kalau sikap-sikap seperti Prof. Denny dan Prof. Mahfud membawa ke ruang tengah publik untuk mengoreksi ya tindakan-tindakan pejabat penyelenggara negara yang bermasalah untuk kemudian disadarkan oleh publik bahwa tindakan kalian tidak benar. Kami mendapatkan informasi begini. Semakin awareness publik tinggi, semakin sebenarnya penyelenggaraan negara. Saya tadi guyon dengan Prof. Denny, ada perkataan Voltaire tuh. Kalau kemudian rakyat ditakuti oleh pemerintah, itulah demokrasi. Begitu disampaikan ke ruang publik, terbongkar rahasianya, pemerintah langsung takut, langsung memperbaiki. Tapi kalau kemudian rakyat yang takut kepada pemerintah, nah inilah otoritarianisme itu kata Voltaire kan. Jadi dikit-dikit ngomong ke publik dipidana, dikit-dikit dapat informasi dipidana begitu ya. Iya. Jika cermin jelek memantulkan wajah gantengmu, jangan kau tampar mukamu. Ya, kira-kira kayak gitulah. Itu tidak baik. Nah, saya sekarang mau masuk lagi ke isu yang agak beda nih. Dan Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa tidak benar ada informasi yang dibocorkan. Ketua Mahkamah Konstitusi pada ya kira-kira tanggal 1 kemarin. Nah, kalau dengan pernyataan yang sangat tegas itu, jadi itu sekaligus mendelegitimasi adanya kebocoran informasi publik, adanya kebocoran rahasia negara yang bocor. Karena Ketua Mahkamah Konstitusi sendiri mengatakan tidak ada yang dibocorkan. Sidang permusyawaratan hakimnya pun belum. Harusnya case closed dong, ya kan? Apalagi ya, loh, Mahkamah Konstitusi menyatakan kayak begitu. Bagaimana, Den? Iya, ya. Makanya dari awal pada saat kemudian ada pemahaman bahwa ada rahasia negara yang bocor, saya kemudian memandang perlu melakukan klarifikasi bahwa tidak benar. Saya kan tuliskan itu, tidak benar ada rahasia negara yang bocor karena belum ada keputusan dan saya mengatakan memang keputusannya baru akan dibuat. Kemudian juga sumber yang kita kutip sebenarnya bukan dari lingkungan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya clear. Nah, meskipun begini, Mas BW, bahwasannya kita bisa, saya, Ferry gitu ya, itu bisa membaca arah putusan MK karena kita mengamati putusan MK sebagai pengajar hukum tata negara,
mengajar tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi, Mas BW sering bersidang di sana. Kemudian kita bisa tahu, oh ini hakim punya kecenderungan putusannya dalam hal-hal political question ke arah sini, kan bisa tuh, bisa dibaca kan. Jadi kan konteks political question itu kalau dalam peradilan di Mahkamah Agung Amerika Serikat itu kan yang bobot isu politiknya tinggi. Kalau di kita kepemiluan, masalah dengan korupsi KPK, nah itu kelihatan tuh. Kalau presidensial threshold kelihatan bahwa yang dissenting opinion Prof. Saldi sama Pak Soehartoyo, dua orang itu. Kemarin terkait MK kelihatan bahwa ada Pak Wahidudin Adam dengan Ibu Eni bergabung, kan begitu. Nah, itu menunjukkan kalau terkait dengan sistem politik, eh, Pak Saldi, Prof. Saldi dengan Pak Suartono satu pemikiran tuh. Nah, ini menarik. Nah, apakah sekarang dalam sistem yang terkait dengan sistem proporsional juga akan begitu? Saya memandang bisa dibaca gitu. Sebagaimana kalau kita melihat di Amerika Serikat, hakim yang dinominasi oleh Demokrat, Presiden Demokrat, itu hakim yang cenderung progresif liberal. Sebaliknya kalau hakim agung yang dinominasikan oleh presiden dari Partai Republik, dia cenderung konservatif, menolak aborsi dan sejenisnya. Jadi bisa kelihatan sebenarnya. Nah, ini kan hakim bisa dipetakan ini. Ada yang mungkin pada saat mudanya berorganisasinya GMNI. Bisa kelihatan kemudian kecenderungan-kecenderungan putusannya terkait dengan berbagai hal. Belum tentu, tapi itu sebagai pisau analisis gitu. Jadi yang saya sebut dengan kredibel itu tidak dari MK itu adalah bisa jadi orang yang memang memahami peta hakim ini, mengerti bagaimana dia bisa dibaca arah putusannya, dan kecenderungan dari putusan sebelumnya. Baik. Bahwa oh ini bakalan 6-3 nih. Ada satu anggota dewan yang mengatakan, Mas ini saya juga dapat informasi yang sama. Tapi 7-2. Oke, Oh, itu kan kartu pisau analisisnya saja nih. Gitu oke. Mas BW. Jadi Iya. memang kita sendiri tahu RPH-nya belum ada, kesimpulannya belum ada. Tapi bahwasannya kemudian bisa dianalisis karena ini sudah berjalan 6 bulan. Oh arah saya sebelumnya sudah mengatakan kok, tapi nggak ramai. Saya Baik. sebelumnya pernah mengatakan ada bocoran dari pimpinan lembaga negara bahwa MK akan memutuskan sistem proporsional tertutup dan kemudian itu menyebabkan penundaan pemilu. Pas saya sampaikan itu, artinya waktu itu mungkin belum menjadi perhatian publik sehingga tidak booming dan seviral yang terakhir kemarin. Kemarin itu saya sampaikan lagi dan berbeda kemudian responnya. Mungkin karena juga ada perhatian dari Presiden SBY, Presiden ke-6, ada juga tweet dari Pak Mahfud. Jadi apa tingkat apa keluasan perhatian publiknya menjadi lebih besar. Tapi poinnya adalah sebenarnya eh, penyampaian bahwa kecenderungan MK akan kembali ke sistem proporsional tertutup itu sudah pernah disampaikan sebelumnya. Bahkan masuk ke podcast rekan kita Refli Harun diangkat sebagai satu konten gitu. Tapi memang tidak seramai yang terakhir ini begitu. Oke. Jadi dari sisi konten sebenarnya yang bikin rame itu justru Profesor Mahfud ditambah SBY, kan gitu ya? Enggak nih kalau pakai konstruksi berpikirnya Denny. Terus kedua, kalau baca cuitannya Denny itu kan pagi ini saya mendapatkan informasi penting. Jadi saya bukan pagi ini saya membocorkan rahasia negara kan. Kalimatnya itu pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Kembali memilih gambar. Terus kemudian siapa sumbernya? Denny lanjutin gitu kan. Sumbernya adalah orang yang saya percaya kredibilitasnya. Jadi tidak dari Mahkamah Konstitusi informasinya. Dan itu confirm dengan pernyataannya Ketua MK. Dia mengatakan gini dalam kalimat langsung. Itu saya bilang. Apa yang bocor kalau belum putus? Kata Anwar setelah perayaan hari kelahiran Pancasila. Jadi sebenarnya itu mengkonfirmasi nggak ada yang dibocorin. Itu menjadi viral karena Profesor Mahfud melakukan framing dalam tanda petik. Sehingga itu ke viral. Kayak gitu kan mestinya kan informasinya. Oke, saya mau pindah lagi. Tapi apa maksudmu dengan menginformasikan 2 menteri Nasdem akan dikriminalisasi?
Tepatnya gimana tuh cuitannya tuh? Beberapa teman menyampaikan concern bahwa Oke. lagi-lagi koalisi perubahan digoyang. Lagi-lagi ada upaya untuk menggoda. Kemarin podcastnya Mas Braiwe dengan Pak Sudirman Said bagus sekali tuh. Bagaimana AHY digoda bukan hanya sebagai cawapres, tapi capres kan? Luar biasa itu godaannya. Nah, ke PKS dengan logistik dan menambah suara. Very kaget tuh pada saat saya bilang, ada cara menambahkan suara, kaget dia. Hmm. Nah, terus ke Nasdem kan berbagai macam, termasuk adalah kasus-kasus pidana. Dan disampaikan ini menyebabkan juga proses konsolidasi harus terus dilakukan. Karena sedikit banyak itu harus diantisipasi kan. Nah, saya merasa penting untuk menyampaikan sebagaimana tulisan-tulisan saya sebelumnya konsisten bahwa hukum dijadikan instrumen untuk strategi pemenangan termasuk mengangkat kasus hukum untuk lawan oposisi dan menyimpan kasus hukum untuk kawan koalisi. Saya bikin puisi, korupsilah dalam pelukan koalisi. Jadi sebenarnya yang paling saya lakukan itu konsisten dari awal menyampaikan ini ke publik sampai ujung sampai Twitter cuitan, tidak hanya tweet di Twitter sebenarnya itu ada di Instagram, ada di Facebook, di semua akun sosial media saya sama seragam memberikan warning bahwa ini ada upaya cawe-cawe lagi dengan menggunakan Hmm. instrumen hukum untuk mengganggu koalisi yang tentu saja menyebabkan areal permainan menjadi tidak adil, kontestasi menjadi tidak fair. Bahwasannya ada proses hukum, ya kita lakukan dengan profesional dengan dua alat bukti, tapi bukan karena alat untuk menekan salah satu partai koalisi Nasdem dalam hal ini supaya kemudian misalnya mencabut dukungan pencalonnya kepada Anies Baswedan. Ini kan yang begini-begini publik sedikit banyak sudah aware, sudah tahu, tapi saya ingin meyakinkan bahwa ini belum berhenti proses itu. PK Hmm. Muldoko sedang di depan pintu, upaya untuk mengganggu koalisi terus dilakukan. Karena itu tidak boleh dibiarkan ini, karena sebagai orang hukum lagi-lagi saya tidak rela hukum diperalat untuk kepentingan strategi pemenangan yang bisa dipertanyakan fairness dan keadilannya gitu. Ya, ya, ya. Jadi ada indikasi intimidasi yang secara terus-menerus konsisten dilakukan yang membuat proses demokratisasi ini menjadi terganggu ya. Lapangan menjadi tidak lagi fair play gitu ya. Saya mau tanya Betul. lagi bagian yang lainnya ini. Apa maksudnya? Dan saya meminta nanti penilaian Uda Ferry ini. Apa maksudnya surat terbuka pada Ibu Megawati? Maksudnya apa ini? Kalau saya sebelum Denny jawab, saya mau tanya dulu nih, penilaian pengamat gimana? Mau dibalas Ferry dengan surat balasan imajiner katanya. Makanya saya mau dengar dari Ferry ini. Karena Sekjen sudah menjawab loh. Nanti saya akan coba klarifikasi lagi ya. Fer, menurutmu gimana ini? Denny ini memproduksi terus ini gagasan-gagasan yang tekadnya atau niatnya sebenarnya untuk proses electionnya demokratisasi menjadi di rel, di atas rel. Iya, di surat kepada Bu Mega, Profesor Megawati itu menurut saya lumrah saja ya kalau Hmm. Prof. Denny punya kekhawatiran yang sama dengan apa yang dulu dinyatakan oleh Bu Mega, bahwa tidak boleh ada penundaan pemilu dan Presiden Jokowi hanya 2 periode. Oke. Eh, Lalu Prof. Denny mencoba mengingatkan bahwa sistem pemilu itu sekarang sudah ada 3, terbuka, tertutup, tertunda, gitu ya. Nah, yang tertunda ini menjadi Saya ingin disclose Mas BW ini. Itu Ya. ide surat terbuka itu salah satunya terbuka, tertutup, tertunda itu narasumber kredibelnya tuh Ferry itu. Oh. Diskusi paginya. Ini sebenarnya provokatornya Ferry. Jadi saya punya ide, oh Oh. nulis
terbuka, tertutup, Iya. tertunda itu dari sumber kredibel ini Iya. satu-satunya ini dari Jadi kalau dalam konstruksi pidana udah ketahuan siapa intelektual dadernya dan siapa pelakunya kan sebetulnya. artis. Saya cuma pelaku lapangan. Sebenarnya yang info di baliknya itu Oh Kalau gitu. kalau kalau sistem pemilu terbuka, tertutup, tertunda itu kayak nggak terlalu bahaya. Yang penting biarlah saya jadi sumber kredibel untuk itu saja. Tapi ya artinya ya wajar dong Prof. Denny mencoba mencari orang yang punya rasa kekhawatiran yang sama. Jangan kemudian kita bertikai di isu tertentu, lalu ada orang yang coba memanfaatkan keadaan untuk mengambil situasi yang menjadi keuntungan bagi dirinya. Dan bagaimanapun isu penundaan pemilu ini lekat dengan diri Pak Jokowi yang kemudian dilarang oleh Bu Mega. Nah, makanya saya sempat berpikir, mungkinkah dibuat surat balasan imajinasi atau imajiner, kira-kira kalau Bu Mega membalas surat Prof. Denny itu bunyinya seperti apa? Saya Itu pikir yang itu nggak perlu Fer, karena Sekjen sudah memberikan jawaban. iya, Menurut saya saya, menarik jawaban Sekjen itu kan. ya, Dia ya, mengatakan begini, dia menegaskan, Hasto Kristianto menegaskan Megawati Soekarno Putri selalu mengedepankan politik kebenaran. Clear. Tapi yang kemudian dispin adalah Hasto akan membuat surat kepada Denny terkait hasil penelitian adanya partai yang memperoleh suara sampai 300% di tahun 2008. Itu di Pacitan. Itu dispin kayak begitu tuh. Jadi dia meminta nanti Profesor Denny mengkritisi, ya. Kalau tidak percaya silahkan datang di Pacitan, silahkan datang di Ponorogo, di mana DPT-nya memang dimanipulasi. Nah, itu jadi dispin itu tidak dijawab langsung, ya, ini dispin. Nah ini jadi menarik ini. jadi Silahkan Profesor Denny. isi isi suratnya bilang bertanya ke Bu Mega begini, isi suratnya lain lagi, dijawab oleh yang berbeda dan isinya lain lagi ya. Lain lagi. Jadi menarik ininya. Ya, jadi tidak menjawab surat, tapi kemudian membuat surat baru kepada Denny yang tidak merupakan jawaban terhadap surat itu. Intinya ini Mas, cinta bertepuk sebelah tangan itu. Oh, ada Oh. lagunya tuh di Dewa Ada itu. Cinta bertepuk. Oh, baru ku tahu. Cintaku tuh bertepuk sebelah tangan. Ada lagunya gitu. Denny ya, silakan Den. ya seingat saya Pak Hasto juga menegaskan bahwa tetap menolak penundaan pemilu dan Nah, betul. konsisten dengan 3 periode ya. Itu poin penting yang memang eh, saya ingin apa angkat juga ke permukaan. Kenapa? Karena pantauan saya salah satunya setelah ramainya soal sistem proporsional tertutup terbuka itu mulai ada arah penunggangan ke arah penundaan pemilu. Jadi ini Oh, kan oke. penundaan pemilu ini selalu menjadi apa ya bagian skenario yang harus kita amati terus. Kita bicaranya mau mengkritisi penyelenggara misalnya KPU, Bawaslu, DKPP karena melakukan langkah-langkah yang cenderung merusak sistem fairness dalam proses verifikasi parpol kemarin misalnya. Kemudian ada pemikiran ya sudah kalau begitu mungkin ganti KPU-nya. Tapi di sisi lain jangan-jangan kalau terlambat mengganti atau butuh waktu mengganti menjadi pintu masuk penundaan. Kemudian kita bicara tentang PK Muldoko ini kalau kemudian dijadikan pintu masuk karena apa nanti Demokratnya tidak terima, kemudian kalau misalnya berhasil dicopet ya, dalam tanda kutip, saya selalu menggunakan istilah copet, kenapa sih? Karena itu yang digunakan oleh Romahur Muzi, Romi P3 dalam satu podcast, dan bagi saya menarik, karena ini kawan koalisi yang mengatakan, kalau Demokrat berhasil dicopet Muldoko, berarti dia tahu bahwa ada sesuatu, kata orang, nggak terlalu terlalu ini sopan kalau copet begal. Enggak, ini saya gunakan itu karena ini kawan koalisi mengakui bahwa ini pencopetan gitu loh. Jadi kan satu hal yang tidak benar diakui sendiri. Nah, kalau ini kemudian tidak diterima oleh Demokrat, tidak diterima oleh
mendukung Anies karena itu menjadikan sulitnya Anies sebagai calon presiden terdaftar di KPU. Ini kan juga bisa menimbulkan riak-riak yang Betul. bisa jadi menunda pemilu. Apakah itu sebenarnya skenario yang sedang dirancang? Kan kita menjadi berpikir nih, wah dia ini terlalu jauh berpikirnya. Enggak, dalam konteks melihat peta besar ini, semua mesti dibaca sebagai satu kemungkinan begitu. Nah, karenanya saya melihat figur yang pas untuk diajak berpikir, menahan, menolak gerakan-gerakan ini salah satunya Bu Mega, karena sebagai yang dijelaskan Ferry tadi, beliau sudah menyatakan tidak boleh ditunda, tidak boleh 3 periode. Dan saya kan diskusi banyak dengan berbagai kalangan, termasuk dengan Prof. Mahfud. Prof. Mahfud itu didatangin oleh seorang politisi senior yang sudah saya sampaikan ini di berbagai kesempatan bahwa ada upaya untuk melakukan sidang istimewa dirancang pada saat Pak Jokowi di luar negeri, nanti beliau datang sudah selesai. Artinya presiden diperpanjang masa jabatannya dengan sendirinya ditunda pemilunya. Dan bagi sebagian politisi ini menarik, terutama penundaan ya. Kalau yang perpanjangan masa jabatan presiden lebih berat. Tapi kalau yang penundaan itu bukan hanya presiden yang diperpanjang, tapi juga parlemen. Sehingga ada politisi senior mengatakan, ya kalau yang presiden 3 periode, enggak lah. Tapi kalau penundaan pemilu, mari kita diskusikan. Jadi sebenarnya pada titik itu bertemu tuh. Karena berbagai kepentingan tuh ya. Tidak hanya presiden yang kemudian mendapatkan perpanjangan, tapi juga DPR nggak perlu panjang dulu untuk 2024. Itu kan menyimpan logistik lumayan tuh. Ada perpanjangan. Jadi bertemu kepentingan itu. Nah, ini yang begini-begini disampaikan melalui, ada yang mengatakan lewat skenario sidang istimewa, ada yang mengatakan lewat putusan MK, misalnya dalam sistem proporsional ini, karena sistem proporsional diubah jadi tertutup, KPU-nya butuh waktu untuk menyesuaikan pelaksanaan di lapangan, ditunda. Itu informasi 2 bulan yang lalu. Mungkin tidak lagi relevan sekarang. Tapi poinnya adalah gerakan atau kelompok yang ingin menunda pemilu itu selalu menjadikan ini sebagai backup plan gitu. Kalau ternyata diperlukan, ini ada, dan bisa jadi ini malah kalau tidak hati-hati menjadi skenario utama. Karena itu saya juga merasa perlu ngangkat ini dan merasa figur yang tepat untuk diajak bersama-sama memperjuangkan tidak terjadinya penundaan pemilu ini adalah Bu Mega, karena tadi beliau partai terbesar, presidennya petugas partai, sehingga rasanya tepat untuk melayangkan surat terbuka ini kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan salah satu hasilnya tadi sudah kita dengar ya, Sekjen PDIP Hasto mengkonfirmasi tidak akan lagi ada perpanjangan, tidak ada lagi pemilihan yang 3 kali, harus segera dilakukan pemilu. Begitupun soal proporsional itu kan, sudah ada pernyataan dari 8 partai di DPR, artinya itu kan tidak membuat keonaran, justru membuat satu solusi kan. Itu juga menjadi menarik kan. Ujungnya adalah, oke, tahan itu, tidak boleh lakukan itu, karena itu bisa justru kalau itu terjadi malah menimbulkan chaos. Itu yang sebenarnya menarik sekali untuk dikemukakan. Saya jadi ketemu rumus nih. Kalau dulu ada rumus no viral, no justice, untuk melawan grand corruption, salah satunya adalah dorong semua informasi ke ruang terang, sehingga transparansi menjadi kata kunci untuk melawan korupsi. Apalagi di era transisi, di tahun politik yang penuh ketidakpastian. Jadi dengan begitu sebenarnya mudah-mudahan diskusi ini bisa membangun kewarasan dan mengasah kepekaan untuk terus-menerus waras, karena ada banyak hal bisa terjadi. Mas, bukan begitu Pak Ferry? Ada yang mau dikemukakan lagi, Fer? Iya, ungkapan Mas terakhir itu sangat quotable. Tapi kasih puisi dong. Nah, gimmick lagi nih, yang bikin puisi dan baca deklamasi itu Denny, bukan saya. Ya udah, pantun pendek.
Nggak siap saya. Denny aja deh, saya Kalau memberi kuasa kalau kepada Denny kalau mau membuat. ditutup, tadi satu satu yang kita dijanjikan di awal adalah ada putusan atau perkara DMK yang perlu diperhatikan terkait dengan syarat Oke. umur calon presiden. Oke. Ya, jadi ada partai, salah satu pemohonnya adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan uji materi Undang-Undang Pemilu terkait syarat umur Untuk, calon presiden. oke. Jadi di Undang-Undang Pemilu itu syarat umurnya 40 tahun. Oke. PSI meminta diturunkan calon presiden itu 35 tahun. Ada tiga Oh, catatan saya. Jadi ini tiga catatan ini analisis. Jangan disebut bocoran lagi nanti. ya, Analisis. Satu, terkait dengan umur biasanya MK konsisten untuk mengatakan itu open legal policy. open Kecuali legal terakhir policy. kemarin pada saat bicara umur pimpinan KPK yang kemudian boleh kalau sudah incumbent. Nah, itu biasanya MK akan mengatakan open legal policy. Yang kedua, PSI, permisi ke teman-teman PSI, sahabat-sahabat muda saya, itu saya membacanya adalah semacam partai pesekocinya Jokowi. Oh, Jokowi oke. bukan PDI Perjuangan, dia butuh relawan. Dan salah satu partai yang selalu membawa aspirasi Pak Jokowi adalah PSI. Jadi ini semacam partai sekoci lah bagi Pak Jokowi menurut saya. Yang ketiga, karena itu sudah menjadi diskusi publik, bukan hanya sekarang ini, bukan baru saat ini, tapi sudah banyak yang menganalisis ini kalau dikabulkan itu membuka ruang bagi Gibran, Hmm. wali kota Solo, putra tertua Presiden Jokowi untuk maju karena sekarang umurnya 36 Oh, tahun. baik, Nah, baik. itu yang kemudian dikaitkan dengan mungkin jadi wapresnya siapa, mungkin berpasangan dia dengan siapa. Apakah ini alternatif skenario yang juga akan dibuka kemungkinannya oleh Presiden Jokowi. Nah, ini menarik untuk dilihat. Harusnya MK mudah saja kembali ke pakem bahwa ini kalau umur itu apa legal policy sehingga yang memutuskan 40 per 35 itu iya proses legislasi di parlemen bukan proses adjudikasi di peradilan Hmm, MK. hmm, hmm. Yang Gitu. ketiga, ada tiga kamu bilang. Baru dua itu. Enggak. Oh, jadi dua saja. Oke. Yang Tadi pertama kamu open legal menambahkan yang policy, ketiga, yang kira-kira kedua kenapa PSI putusan kayak sekoci, gitu? yang ketiga itu menjadi apa ruang bagi Gibran untuk bisa mencalonkan diri kalau dikabulkan gitu. Oke, oke. Lagi-lagi MK disandra dan dipolitisasi kalau kemudian MK melawan pakemnya sendiri. Wow, kayaknya panas banget nih. Selamat datang ke Warasan. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga kewarasan. Mohon maaf, Ferry, soal pembacaan puisi saya siapkan supaya tidak memalu-malukan untuk nanti dibacakan. Teman-teman, Siap. terima kasih. Keren banget. Mudah-mudahan ini sangat berguna bagi kepentingan kemaslahatan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.